akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kembali hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Meskipun hujannya tadi super labat, tapi Allahumma shayban nafi'ah. Semoga Allah menjadikan hujan tadi itu membawa kebaikan, membawa rahmat, membawa kebaikan-kebaikan yang lain untuk diri kita. Tapi kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam tujuan untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan pada diri kita dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah berfirman, barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka mereka ini akan bersama orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang siddiq seperti Abu Bakar As-Siddiq, wasyuhada, dan para syahid seperti Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, was-salihin, dan sebagaimana orang-orang saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka ini adalah teman-teman terbaik bagi kita. Artinya ayat ini menyatakan tentang janji Allah yang akan mengumpulkan hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya. Maka orang-orang ini Allah berjanji akan mengumpulkan mereka dengan orang-orang hebat dari kalangan para nabi, dari kalangan as-siddiq, dari kalangan syuhada, dari kalangan orang-orang saleh. Dan Allah katakan inilah orang-orang yang terbaik yang akan menjadi kumpulan bagi kalian. Dan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala juga menginginkan yang seperti ini. Hari ini kita berkumpul, insya Allah kita yang berkumpul di sini semua adalah orang-orang saleh yang menginginkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan senang nanti ketika dikumpulkan bersama-sama dalam keadaan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Maka kesenangan itu akan bertambah berlipat-lipat ketika kita tidak hanya berkumpul sebagaimana kita yang berkumpul pada hari ini, akan tetapi kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat para as-siddiq, melihat Abu Bakar as-Siddiq dan orang-orang yang semisal dengan Abu Bakar, melihat asy-syuhada, para orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, dan dikumpulkan pula kita dengan orang-orang saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang begitu besar ketika kita bisa menjadikan diri kita orang-orang yang mendapatkan bagian di dalam urusan ini. Dan ayat ini diceritakan oleh para ahli tafsir mempunyai asbabun nuzul. Sebab turun daripada ayat ini adalah pada suatu hari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ada orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini datang dalam keadaan sedih, beliau datang kepada Nabi dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, innaka la uhibbu ilayya min nafsi wa ahli wa waladi." Wahai Rasulullah, ketahuilah bahwasanya engkau ini paling aku cintai dan cintaku kepadamu melebihi daripada keluargaku, melebihi daripada diriku sendiri, melebihi daripada anak-anakku. Aku begitu cinta kepada engkau wahai Rasulullah. Wa inni la akunu fil bait fa adhkuruk. Dan kalau saya ini di rumah, saya ini selalu keingatan lawan bian. Kalau dia di rumah, dia selalu pikirannya tertuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama asbiru hatta atiyaka fa anzuru ilaika. Dan saya ini tidak sabar untuk selalu berada di rumah sampai saya ini datang dan melihat engkau wahai Rasulullah. Artinya di rumah ini tersiksa dirinya, keingatan Nabi terus. Dan itu tidak ada obatnya kecuali dia datang dan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza dzakartu mauti wa mautak. Dan ketika aku memikirkan tentang kematianku wahai Rasulullah
Dan juga aku memikirkan tentang kematian Anda, kata sahabat ini tadi. Araftu idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin. Dan aku tahu wahai Rasulullah, kalau Anda ini sudah meninggal dunia, maka Allah akan memasukkan Anda ke dalam surga dan Allah kumpulkan Anda dengan para nabi. Akan tetapi fa inni idza dakhaltul jannah khasyitu alla arak. Tapi aku wahai Rasulullah, nanti kalau aku mati, kata sahabat ini, lalu aku masuk ke dalam surga, aku takut di surga aku tidak bisa melihat engkau lagi. Artinya di dunia dia tidak sabar, ingin selalu melihat Rasulullah. Maka orang ini pun mengatakan, aku takut kalau nanti sampai di surga aku tidak bisa melihat Anda wahai Rasulullah. Maka Rasul SAW pun diam. Kenapa diam? Karena ini adalah perkara gaib, perkara urusan akhirat. Rasul SAW tidak pernah berkata-kata kecuali apa yang beliau tahu dan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi pun diam dan tidak menjawab perkataan orang ini tadi, sampai orang ini kemudian pergi meninggalkan majelisnya Rasulullah SAW. Akan tetapi saat itu kemudian juga datang Jibril alaihi salam membawa ayat yang tadi, wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka setelah ayat ini turun, maka Rasulullah SAW pun mengatakan, mana yang tanya tadi? Mana si fulan yang bertanya tentang masalah barusan tadi, mana? Maka kemudian orang itu dipanggil lagi dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya engkau jangan khawatir wahai sahabatku, engkau akan tetap bisa bertemu denganku nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala selama engkau taat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sebab turun daripada ayat tersebut, dan ini difahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya persahabatan atau membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah, menjadikan kedudukan mereka tinggi. Bagaimana tidak tinggi? Setiap kita menyebut nama mereka selalu diembel-embeli apa? Radhiyallahu anhu. Setiap kita menyebut nama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu ada doa yang kita ucapkan untuk mereka ini tadi. Ini merupakan kedudukan yang sangat tinggi, dan ini difahami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang terjadi? Mereka berusaha untuk selalu menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun jadi apanya tidak peduli. Yang penting saya selalu bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Mereka ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang benar, orang yang berkumpul dengan Rasulullah pasti mereka akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu Anas bin Malik dalam keadaan masih kecil diantarkan oleh ibunya kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, ini anakku aku serahkan kepada engkau untuk menjadi pembantumu wahai Rasulullah. Engkau perlu apa aja suruh si Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini tadi. Nabi mau air, Nabi mau ini, Nabi mau itu, selalu Anas bin Malik siap sedia untuk melayani Rasulullah SAW. Abu Dzar Al-Ghifari itu selama 1 bulan tidak makan kecuali minum air Zam-Zam hanya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pergi dari Yaman menuju ke Madinah dalam keadaan menjadi miskin, dan terkadang beliau ini roboh dalam keadaan kelaparan karena tidak makan, padahal dia orang terpandang di kampungnya, dia orang hebat di kampungnya. Kenapa beliau sampai rela seperti itu? Ingin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, itu kan orang-orang biasa, orang-orang yang kedudukannya biasa. An-Najasyi, Raja Habasyah, berkata kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya memungkinkan bagi diriku untuk datang ke kota Madinah, maka aku akan datang ke kota Madinah dan aku bersedia untuk menjadi pengurusnya sandal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang raja, Raja Habasyah, raja yang dalam keadaan wilayahnya yang begitu kuat dan besar, mengatakan aku rela untuk menjadi pengurusnya sandal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini semua dilakukan oleh mereka? Karena mereka tahu kebaikan ketika dekat dan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat bersama dengan Nabi di dunia itu begitu diinginkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun berpikir, bagaimana jika seandainya kebersamaan ini disambung sampai di akhirat kelak?
Kalau di dunia saja kebaikannya begitu luar biasa, sampai seorang raja mau menjadi pengurusnya sandal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau di surga seperti apa? Makanya para sahabat itu pun berlomba-lomba menginginkan untuk menjadi orang-orang yang bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka nanti berada di surga. Dan ketika bersama Nabi dikatakan tadi mempunyai keutamaan, ada salah satu perkataan daripada Qadhi Iyad. Beliau berkata, barang siapa yang membersamai Nabi, ini kenapa begitu hebatnya keinginan mereka untuk bersama Rasulullah, keinginan mereka untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu inginnya mereka bertemu dan berkumpul. Qadhi Iyad mengatakan orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi, meskipun cuma satu kali di dalam seumur hidupnya, cuma sekali bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, maka orang-orang ini mempunyai keutamaan yang luar biasa sebagai sahabat Nabi SAW. Dan derajat sebagai sahabat Nabi tidak akan bisa dicari, tidak akan bisa didapatkan oleh orang-orang yang datang setelah beliau. Artinya setelah sahabat ini tidak ada lagi orang yang bisa menyamai keutamaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan oleh beliau, fa inna fadilatas suhbah la ya'diluha amalun wa dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Sesungguhnya keutamaan daripada bersahabat dan menjadi temannya Nabi, menjadi teman duduknya Rasulullah, menjadi orang-orang yang membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa ditandingi dengan amal apapun. Makanya sampai ada orang-orang Syiah yang mencela Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma ini, mencela. Akhirnya Abdullah ibnu Mubarak mengatakan bahwasanya orang-orang yang mencela tadi, jika dibandingkan dengan debu yang ada di sandalnya Muawiyah, maka tidak akan bisa menandingi debu yang menempel di sandalnya Muawiyah radhiyallahu anhu. Pian bayangkan aja, orang hebat dibandingkan lawan debu di sandal. Menunjukkan apa? Debunya saja mereka ini hebat, apalagi orangnya. Debu yang menempel di badan mereka itu ditandingkan dengan orang-orang setelah mereka, tidak ada apa-apanya orang-orang setelah mereka. Maka ini menunjukkan keutamaan daripada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan juga begitu senangnya para sahabat ini ketika bersama dengan Nabi, dalam keadaan apapun mereka tidak pernah peduli. Pada suatu hari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Nabi datang ini di jam-jam yang orang kadada orang bertamu. Artinya setelah zuhur, siang yang panas-panas itu. Nah, nanti kalau kita membahas tentang adab bertamu, setelah zuhur ini bukan waktunya untuk bertamu kecuali pada keadaan darurat. Kecuali pada keadaan-keadaan yang memang penting. Tidak terpuji orang yang datang ke rumah orang yang urusan-urusan biasa, urusan yang bisa ditunda di saat waktu zuhur, waktu setelah zuhur itu. Nah, tapi Rasulullah datang pada saat itu. Dan Abu Bakar tahu bahwasanya tidak mungkin Nabi itu datang di waktu yang seperti ini. Makanya Abu Bakar mengira bahwasanya pasti ada sesuatu yang sangat penting sampai Rasulullah SAW datang di waktu yang kadada orang bertamu di rumah orang lain. Maka ketika Nabi masuk ke rumah Abu Bakar, maka Rasulullah mengatakan setelah mengucapkan salam dan masuk Nabi ke dalamnya, maka Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, keluarkan semua orang yang ada di rumahmu. Maka Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, di rumahku ada istriku dan ada anak-anakku, dan mereka itu keluargamu juga wahai Rasulullah, orang-orang pian jua wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW pun mengatakan, faqala innallaha qad adhina li fil khuruji wal hijrah. Qala as-suhbah ya Rasulullah. Qala as-suhbah. Maka Nabi mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah telah mengizinkan kepadaku untuk keluar dari negeri Mekah ini dan melakukan hijrah. Maka Abu Bakar berkata, as-suhbah ya Rasulullah, apakah ditemani oleh diriku wahai Nabi? Apakah aku ini menjadi temanmu, membersamaimu di dalam hijrah tersebut? Maka Nabi pun mengatakan, as-suhbah, iya wahai Abu Bakar, engkau yang akan mengawani diriku. Mendengar perkataan ini, Abu Bakar As-Siddiq bukan terus sorak-sorak gembira, tidak, beliau menangis. Menangis karena apa? Karena merasa gembira bisa bersama dengan Rasulullah SAW. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma ja'irtu qat qabla dzalikal yaum anna ahadan yabki min syiddatil farah.
Saya tidak pernah tahu kecuali hari ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, ada orang yang menangis dengan sebab begitu gembira, saking himungnya sampai menangis. Padahal kalau dipikir-pikir, membersamai Rasulullah pada saat peristiwa hijrah ini bukan perjalanan tamasya kayak kita perjalanan kemana-mana, tidak. Jarak yang jauh sampai beberapa hari untuk menuju ke kota Madinah, dikejar oleh musuh, perbekalan yang ala kadar, dan musuh-musuh datang untuk membunuh, mencari mereka ini untuk dibunuh. Tapi tetap Abu Bakar merasa gembira karena yang ditemani oleh beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sejarah hijrah itu kalau kita membaca, kalau mau singgah di satu tempat ada goa, mau masuk, maka Rasulullah itu disuruh di luar dulu oleh Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang masuk dulu ke goa tadi memeriksa. Kalau seandainya ada ular, biar sidin yang digigit ular, jangan Rasulullah. Kalau ada kalajengking, biar beliau yang digigit kalajengking, jangan sampai Rasulullah yang digigit oleh binatang-binatang buas tersebut. Nah ini begitu cintanya, begitu sukanya mereka untuk membersamai beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam segala macam urusan. Maka kebersamaan bersama Nabi ini bagian dari sahabat Nabi. Mereka telah mendapatkannya. Artinya mereka menjadi sahabat Nabi, melihat Rasulullah, didoakan oleh Nabi, diberikan nasihat secara langsung oleh Nabi, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dekatnya mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Punyakah kita kesempatan untuk bisa berdekatan dengan Nabi nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala? Punyakah kita keinginan untuk menjadi orang-orang yang duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita berbicara tentang sahabat, mereka telah mendapatkan bagian mereka. Allah mengatakan tilka ummatun qad khalat. Mereka itu umat yang telah lalu, mereka itu umat yang telah dulu sudah selesai. Laha ma kasabat, mereka telah mendapatkan apa yang mereka usahakan. Dengan iman mereka, dengan ketaatan mereka, dengan cinta mereka, mereka mendapatkan dari Allah apa-apa yang seharusnya mereka dapatkan. Walakum ma kasabtum, kata Allah. Dan engkau juga akan mendapatkan apa-apa yang engkau usahakan. Ketika engkau menginginkan untuk bersama dengan Rasulullah dan engkau jalani sebab-sebabnya, maka insya Allah engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan, sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan apa yang mereka usahakan. Karena kita ini umatnya Rasulullah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melihat wajah beliau. Beliau pun juga tahu kita ini umatnya, tapi beliau pun tidak pernah bertemu dengan kita dan tidak pernah melihat wajah-wajah kita ini, tidak pernah. Tapi yang penting, apakah ada kerinduan pada diri kita ini untuk bertemu dengan Rasulullah? Adakah keinginan yang besar dalam hati kita ini untuk bisa bertemu, melihat wajah beliau, memegang tangan beliau, mencium tangan beliau, mengambil air dari telaga beliau, kemudian diminum untuk kita minum, yang diberikan dari tangan beliau langsung? Apakah kita bisa punya kerinduan untuk mendapatkan itu semua? Karena Nabi itu sesungguhnya rindu kepada kita. Nabi itu kangen, ingin sekali bertemu dengan kita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, wadid, ketika Rasulullah SAW pada suatu malam beliau pergi ke Baqi', ke kuburan Baqi', masuk mengucapkan salam kepada ahlul kubur, lalu setelah itu berdoa beliau di sana, lalu setelah itu beliau pun mengatakan, wadidtu ana qad ra'aina ikhwanana. Sungguh aku ini benar-benar ingin, kata Rasulullah, untuk bertemu dengan saudara-saudaraku, saudara-saudara kami. Maka para sahabat pun mengatakan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Sahabat-sahabat mengatakan, kami saudaramu wahai Rasulullah. Kenapa engkau masih ingin ketemu dengan saudaramu? Saudaramu yang mana? Kami saudaramu. Maka Nabi pun mengatakan, qala antum ashabi, kalian ini sahabat-sahabatku, kata Nabi. Sedangkan wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd, dan ikhwan, saudara-saudara kami, kata Rasulullah SAW, itu adalah orang-orang yang belum datang atau yang akan datang nanti. Siapa kira-kira mereka itu? Kita-kita inilah saudara-saudara yang dikatakan oleh Rasulullah, yang beliau begitu ingin untuk bertemu dengan kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Apakah Rasulullah SAW itu nanti akan senang ketika bertemu dengan kita karena kita ini sesuai dengan yang diharapkan beliau?
Ternyata kita ini seperti sahabat beliau kelakuannya, seperti Umar bin Khattab, seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti sahabat-sahabat yang lain. Maka beliau senang ketika bertemu dengan kita, atau justru beliau nanti malah sedih, sakit hati, kecewa ketika bertemu dengan kita. Kenapa? Karena kelakuan kita tidak seperti sahabat beliau, tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq, tapi justru kelakuan kita seperti Abu Jahal, kelakuan kita kayak Abu Lahab, kelakuan kita kayak Walid bin Mughirah, seperti orang-orang celaka tersebut. Maka pertemuan pada saat itu ketika kita dalam keadaan banyak dosa, banyak menyelisihi as-sunnah, banyak menyeleweng daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh pertemuan itu adalah pertemuan yang akan menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kecewa ketika bertemu dengan kita. Padahal begitu cintanya, begitu inginnya Nabi itu bertemu dengan kita. Pada Hajjatul Wada' Nabi SAW memberikan pesan kepada para sahabat ini. Banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau SAW. Dan salah satu pesannya yang menunjukkan keinginan beliau untuk bertemu dengan kita, yang menunjukkan bahwasanya beliau itu kangen dengan kita. Beliau mengatakan ayyuhan nas, di atas orang, di depan orang banyak beliau mengatakan ayyuhan nas aqri'u minni assalam. Sampaikan salamku, kata Rasulullah, kullaman tabi'ani min ummati ila yaumil qiyamah. Sampaikan salamku kepada umatku yang mengikuti aku, kata Nabi. Kepada umatku yang taat kepadaku, yang mengikuti jalanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salamku kepada mereka. Yani mereka yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nanti pada hari kiamat. Ini termasuk kita yang diberi salam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikassalam ya Rasulullah. Maka ini menunjukkan begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Lalu apa kira-kira cara, apa kira-kira jalan agar kita ini bisa mendapatkan bagian sebagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau bersama di dunia jelas kada mungkin. Tapi apakah mungkin kita untuk bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat? Insyaallah kita akan bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jalan-jalan yang ditunjukkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu hadis Nabi itu mengatakan nanti ada orang-orang, kata Rasulullah, beliau mengatakan min asyaddi ummati li hubban. Di antara umatku ini ada orang yang sangat cinta kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malih. Nanti, kata Rasulullah, ada orang-orang yang tidak melihat aku, tidak pernah ketemu dengan aku, sekedar mendengar kabarku daripada kabar-kabar yang datang kepada mereka, lalu mereka beriman kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya mereka harus menebus hanya untuk melihatku, itu bayarnya untuk melihat Rasulullah, karena begitu kangennya, begitu cintanya, begitu inginnya bertemu dengan Nabi. Seandainya harus mengorbankan anaknya dan hartanya, maka orang ini pun akan melepas anaknya, akan melepas seluruh hartanya hanya untuk satu perkara, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kada perlu mengorbankan anak-anak kita, kada perlu mengorbankan harta kita dihabiskan semunyaan. Misalnya anak kita misalnya diapaika, disembelihi semunyaan, bini kita segala macam, tidak perlu. Ada cara-cara yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah cara untuk bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada perlu kayak anak kita bawa ini dikorbanakan asal berdapat, kada. Ada cara-cara lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis sahih adalah kathratus sujud. Banyak sujud, maknanya banyak salat. Ini adalah salah satu cara untuk bisa menjadi teman duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Dekat kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan satu riwayat dari Rabi'ah bin Ka'ab al
Aku minta untuk bisa bersamamu, dekat denganmu seperti ini wahai Rasulullah. Hari ini begitu dekat aku denganmu, melayani engkau wahai Rasulullah. Maka aku minta yang seperti ini juga dekat dengan Anda tapi di surga. Maka Rasulullah pun mengatakan, qala au ghaira dzalik. Mungkin engkau wahai Rabi'ah menginginkan yang lain. Misalnya engkau ingin harta, ingin onta, ingin emas, ingin perak, ingin segala hal, urusan-urusan dia, urusan-urusan dunia. Tapi Rabi'ah mengatakan, huwa dzaka ya Rasulullah. Itu saja sudah cukup bagiku wahai Rasulullah. Bersama dengan engkau di surga nanti. Maka Rasulullah SAW mengatakan, a'inni ala nafsika bi kafratis sujud. Kalau engkau wahai Rabi'ah menginginkan untuk bersamaku nanti di surga, maka tolong perbanyaklah dirimu itu melakukan sujud. Artinya perbanyaklah dirimu di dalam melakukan salat. Rabi'ah ini ketika kejadian ini terjadi, Rabi'ah itu umurnya baru 13 tahun. Tapi bagaimana mungkin anak umur 13 tahun yang dipikirkan adalah bersama dengan Rasulullah SAW? Kalau tidak karena taufik, tidak karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Rabi'ah mengatakan yang seperti itu. Karena jelas, pian cobai aja akan umur 13 tahun pian takoni hari ini. Hendak apa? Apa aja nang ikam hendak kuturuti? iPhone 12. Ya kalau? Iyalah. Hendak kendaraan kah yang paling baru? Hendak inikah semuanyaan serba yang paling baik dan semuanya adalah urusan dunia. Tapi lihat Rabi'ah. Rabi'ah mengatakan, aku ingin bersamamu wahai Rasulullah nanti di surga. Umurnya baru 13 tahun. Kalau ibarat anak-anak kita mungkin hanyar balik ini. Hanyar naik bujang jar orang kita kan. Umur 13 tahun. Tapi yang diinginkan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, ini bedanya dengan anak. Bahkan jangankan Rabi'ah. Anak seumur Rabi'ah kita aja kira-kira kalau ditakuni ya Pak Rudi hendak apa? Mercedes Benz ya Pak Rudi misalnya ya kalau. Ustaz Amin misalnya kita takuni, hendak apa Ustaz? Velfire aja ginasan ngajar ya kalau. Yang kita inginkan Ustaz Umar hendak apa? Oh hendak ini rumah yang buana misalnya sudah. Mau ke rumah kehalusan sasak misalnya kayak itu. Ini kita, pikiran kita masih terfokus kepada urusan-urusan dunia. Tapi Rabi'ah tidak, dia menginginkan untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan oleh qadhiyah tadi, dalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Artinya jawaban itu tidak akan mungkin keluar kecuali dari orang-orang yang mendapatkan karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan oleh Nabi, aini ala nafsika bi kathratis sujud. Perbanyaklah sujud, maknanya perbanyaklah salat. Artinya salat ini merupakan perkara yang luar biasa. Salat ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga itu perkara yang luar biasa, perkara yang istimewa. Itu bisa dicapai dengan sholat. Bagaimana dengan kalau kita misalnya, Ustaz, saya ini jodoh bina seret ini kayak apa? Berbanyak sholat. Pasar bina sunyi kayak apa ini? Pelanggan bina habisan gara-gara PPKM tadi. Ada yang bilang pelan-pelan keadaan membaik. Ya bujur, pelan-pelan kita matian nih ibaratnya. Nah bujur juga sama aja, ya kan? Tinggal kita lihat sudut pandangnya sebelah mana. Bagaimana cara menghindarkan diri kita ini agar tidak punya pikiran-pikiran seperti itu? Perbanyak sholat. Bong bertemu dengan Nabi aja caranya dengan diperbanyak sholat kok. Bersama Rasulullah di surga itu dengan diperbanyak sholat. Ini perkara luar biasa. Apalagi cuma perkara urusan jodoh. Perbanyak sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolong kepada Allah itu dengan sabar dan dengan melakukan sholat. Nah ini dikatakan oleh para ulama dalil daripada tingginya kedudukan salat. Sampai-sampai Imam An-Nawawi mengatakan begitu tingginya kedudukan disebutkan oleh Rasulullah. Kenapa Nabi bilang aini ala nafsika bi kathratis sujud? Kenapa perbanyaklah sujud kata Nabi? Kenapa Nabi tidak mengatakan perbanyaklah salat? Tapi sujud yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sujud itu kita meletakkan sesuatu yang paling kita hargai itu di dalam keadaan di paling bawah. Kita ini kalau kira-kira ditunjul kepala kita ini kan sarik kita ini Pak. Ya Pak? Berjalan kita misalnya ditunjul kepala kita, sarik kita.
Tapi pada saat sesuatu yang dipegang ini tadi kita marah, kita letakkan untuk menunjukkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melakukan sujud. Nah, ini salah satu sebab. Artinya dengan memperbanyak sujud kita, memperbanyak salat kita akan menjadikan diri kita ini bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah. Ya, salat, perbanyak salat. Salat apa saja? Salat-salat sunnah yang disebutkan di dalam, atau salat-salat sunnah mutlak, tidak terikat dengan waktu-waktunya tadi, mutlak kita kerjakan salat. Nah, ini jadi wasilah bagi diri kita untuk bisa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Yang kedua, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan pula oleh para ulama, cara untuk bersama dengan Rasulullah adalah difa'un anhu, membela Nabi. Menjadi pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang cinta kepada Nabi pasti membela. Kita ini cinta kepada anak kita cinta kepada ibu kita, kepada bapak kita. Kalau bapak kita, ibu kita disambati orang, biar nang disambatakan itu bujur, apa yang terjadi? Marah kita. Abah Hikam kayak ini, dasar abahnya kayak itu. Ada salah orang menyambat tadi, tapi kita marah ketika sesuatu yang jelek disebutkan tentang kepada orang tua kita. Maka ini menunjukkan cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita. Demikian pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, mengabarkan tentang orang-orang yang beriman, yang menjadi pembela, penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memuliakan beliau. Allah mengatakan, walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi, menolong Rasulullah dan mengikuti an-nur, mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang beruntung. Artinya orang-orang yang akan mendapatkan surga dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi. Dan maknanya daripada ayat ini adalah seorang muslim yang mengaku cinta kepada Rasulullah, mengaku sayang ingin bertemu dengan Nabi, maka wajib bagi mereka ini untuk menjadi pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dua artian. Yang pertama, membela kehormatan dan keluarga beliau. Menjadi pembela kehormatan. Ketika Rasulullah dihina, kita marah. Ketika Ummul Mukminin dihina seperti oleh orang-orang Syiah, misalnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha dihina oleh orang-orang kafir ini tadi, maka kita tampil menjadi orang-orang yang marah sesuai dengan kemampuan kita untuk mengeluarkan hujah. Paling tidak kita marah dengan sebab mereka melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau orang-orang yang melecehkan ajaran Islam. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan orang-orang yang mengikuti, kata Allah, an-nur, mengikuti ajaran Nabi Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dihina oleh orang lain. Kayak apa kisahnya? Orang ini pian cintai, kuitan abah kita misalnya, datang ke rumah kita membawa limau misalnya, ya kan? Lalu orang lain mengatakan yang dibawa oleh bapak kita ini limau apa ini, jadi dimakan-akan kawan kucing misalnya. Adalah kucing makan limau? Kada kalau tapi diberikan kepada, dibuang misalnya, maka kita ini akan tersinggung. Ini bawaan kuitanku dari kampung, kenapa ikan buang? Sarik kita. Seperti itulah kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau membela dengan cara yang lain, yakni dengan mengerjakan sunnahnya, mendakwahkan sunnahnya, mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah, dan juga menjalankannya untuk pribadi-pribadi kita. Maka ini bentuk daripada kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sunnah ini tidak ada yang mengerjakan, orang-orang cuek dan tidak mau mendakwahkan urusan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama-lama sunnah ini akan punah. Orang tidak kenal lagi dengan sunnah. Nah, ini bentuk daripada kita menjadi pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat, kalau kita mungkin tidak bisa lagi seperti para sahabat ini tadi. Mereka orang-orang yang luar biasa. Sebagaimana diriwayatkan dalam perang Uhud, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasukan kaum muslimin ini dalam keadaan terdesak. Orang kafir itu pintar sekalinya.
Mereka itu kan namanya perang. Dahulu kan ada GPS, ya kan? Jadi kada tahu Nabi di sebelah mana. Bagaimana caranya untuk mengetahui Muhammad ini di mana, kata mereka. Lalu mereka mengatakan, mereka sebar-sebarkan, Muhammad telah tewas. Muhammad telah berhasil kami bunuh. Sahabat-sahabat yang di luar jauh dengan Rasulullah SAW kan kaget semua. Aduh, Rasulullah terbunuh. Rasulullah telah berhasil dibunuh oleh orang-orang kafir. Tapi orang-orang yang di dekat Rasulullah SAW justru mengkonter berita ini tadi. Kada ajarnya Rasulullah masih hidup. Nah, itu jar orang kafir apa? Nah, di situ wadahnya. Langsung orang-orang kafir itu tahu tempat keberadaan Rasulullah. Ketika tempat tersebut telah diketahui, maka digempur habis-habisan. Tujuannya hanya untuk membunuh Rasulullah SAW. Ketahuan wadahnya sudah, digempurnya habis-habisan. Maka ketika dalam gempuran yang begitu dahsyat, maka Nabi SAW mengatakan, man yarudduhum anna falahul jannah au huwa rafiqi fil jannah. Barang siapa yang mampu atau mau untuk menghadang mereka, menghalangi mereka daripada menuju kepada Rasulullah SAW, falahul jannah, mereka akan dapat surga, au huwa rafiqi fil jannah, dia akan jadi temanku, kata Nabi, nanti di surga. Mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini, sahabat rebutan untuk menjadi tameng bagi Nabi. Ada yang putus tangannya, ada yang putus lehernya menghadang pedang yang menuju kepada Nabi, ada yang jari-jarinya hilang. Bahkan Abu Talhah itu sampai dikatakan syahid yang masih hidup karena menjadi tamengnya Rasulullah. Puluhan anak panah berada di punggungnya, puluhan sabetan pedang itu ada di punggung beliau demi untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka inginkan sampai jiwa mereka mau mereka jual demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka inginkan surga dan menginginkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Ini bentuk daripada pembelaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pula yang harus kita lakukan. Kita bela kehormatan beliau, kita bela kehormatan istri-istri beliau, kita jalankan sunnah-sunnah beliau. Ini bentuk daripada kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya setiap ada kesempatan bagi kita untuk membela Rasulullah, maka lakukan. Jangan mikir, oh ini halus saja perkaranya, oh ini perkaranya kecil aja, oh perkaranya ini remeh, oh kada begaduh, kada menggaduhi kita juga. Tidak. Demikian pula sunnah-sunnahnya. Oh ini sunnah-sunnah yang remeh, sunnah-sunnah yang kecil. Kerjakan, lakukan. Itu untuk apa sih semua itu kita lakukan? Sebagai kita mempunyai niat, kita niatkan apa yang kita lakukan sebagai jalan bagi kita untuk bisa bersama dengan Rasulullah SAW nanti di surga. Meskipun remeh, meskipun perkara itu kecil, tetapi ketika dia adalah sunnah Rasulullah, maka kita meniatkan melakukan ini sebagai pembela sunnah, untuk menyiarkan as-sunnah, mendakwahkan as-sunnah, supaya manusia tahu bahwasanya ini adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini akan jadi sebab insyaallah diri kita bisa mendapatkan kedudukan untuk bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama adalah untuk bisa bersama Nabi, syaratnya harus cinta kepada Nabi, mahabbatur Rasul, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang ada orang yang salah mengartikannya atau mungkin menunjukkan dengan cara yang berbeda. Misalnya mengadakan ihtifal, mengadakan maulid misalnya, dengan biaya yang luar biasa, yang banyak sekali biayanya. Acaranya ramenya luar biasa sudah. Pokoknya kada tahu habis berapa, kada apa-apa, duitnya keluar terus. Maka orang-orang seperti ini, kita tidak mencela mereka dalam kecintaan mereka, tidak. Kita percaya mereka itu cinta kepada Rasulullah kok. Yakin kita ini mereka cinta kepada Nabi, sampai mau keluar duit banyak itu karena mereka cinta kepada Nabi. Misalnya ada orang datang lawan pian, Pak, minta sumbangan asan haul. Haulnya siapa? Haulnya tokoh PKI misalnya. Hakun lah pian beri duitnya. Karena kita tidak cinta dengan PKI. Iya kan? Tapi karena ini Rasulullah, maka orang berlomba-lomba. Kita tidak mengatakan bahwasanya mereka tidak cinta kepada Nabi. Kita yakin cinta mereka begitu besar kepada Rasulullah. Bahkan ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim. Disebutkan oleh beliau,
Kami tidak meragukan cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi yang lebih utama untuk menunjukkan cinta bukanlah dengan melakukan hal seperti itu. Yang lebih utama menunjukkan cinta kita kepada Nabi adalah dengan menjadikan diri kita ini berhias dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan dengan yang seperti itu, dengan menghiasi diri kita ini dengan sunnah-sunnah Nabi. Karena Nabi yang bilang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, qala li Rasulullah, ya bunai, in qadarta an tusbiha wa tumsiya laisa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Wahai anakku, kata Nabi, seandainya engkau mampu untuk di pagi harinya sampai sore dan sore harinya di dalam hatimu itu tidak ada dendam, tidak ada kejelekan, tidak ada perasaan jelek dengan saudara-saudaramu, tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki, hatimu itu bersih kepada saudara-saudaramu. Kalau engkau mampu melakukan yang seperti itu, maka lakukan. Wa dzalika min sunnati. Menjadikan hati kita itu baik kepada orang, hati kita itu tidak ada perasaan jelek, tidak ada hasad, tidak ada marah, tidak ada keinginan untuk memfitnah, tidak ada keiri-iri dan segala macam yang jelek daripada penyakit hati. Itu kata Nabi, itu sunnahku, sunnah Rasulullah SAW. Jangan sunnah itu jenggot aja, cingkrang aja, bujur itu sunnah. Bagus orang yang melakukan seperti itu. Tapi ada sunnah yang lebih hebat, sunnah yang kadang-kadang kita lupa, menjadikan hati kita ini bersih daripada perasaan-perasaan jelek kepada saudara-saudara kita. Artinya yang ada di dalam hati kita itu husnudzan kepada sesama muslim, kepada saudara-saudara kita yang beriman ini ada husnudzan, prasangka-prasangka baik. Dan wadzalika min sunnati, itu sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berusaha untuk menjadikan hatinya ini mempunyai husnudzan dengan saudara-saudaranya, menghilangkan segala perasaan jelek untuk saudaranya, maka orang yang seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah berusaha untuk menghidupkan sunnahku. Dan orang yang menghidupkan sunnahku, kana ma'iya fil jannah, maka ma'i fil jannah, mereka akan bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain, ada orang datang kepada Nabi, inna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah. Ada orang datang, ya Rasulullah, kapan kiamat? Ini juga petakunnya, kiamat kapan? Beri takutan pertanyaannya ini. Maka Nabi mengatakan, wa ma a'adatta laha. Apa yang sudah engkau siapkan untuk kiamat? Engkau ini tanya-tanya kiamat, apa sih persiapanmu? Hendak betakun kiamat kayak kita ini betakun. Ujian kapan? Oh, ini kita kan sudah siap, sudah belajar, sudah mengumpulkan, berulah apa namanya itu? Yang kertas-kertas halus-halus itu kan. Nah, itu sudah diulah, sudah siap. Kapan ujiannya? Gampang, ya kan? Maka Nabi mengatakan, "Wa ma'adat salah, apa yang kau siapkan? Persiapanmu itu apa?" Tanya kiamat. Maka orang ini mengatakan, "Ma'adattu laha min kathiris salah, wala saum, wala sadaqah." Saya tidak punya persiapan banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Biasa saja, puasanya biasa, sholatnya biasa, sedekahnya biasa. Tidak ada persiapan, tidak ada andalan bagi diriku, kata orang ini tadi, dengan melakukan banyak sholat, melakukan banyak sedekah, melakukan banyak puasa. Saya tidak melakukan itu, tapi saya punya satu persiapan. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi persiapanku cuma satu, aku cinta Allah dan cinta Rasulnya. Wah, ini cinta Allah dan cinta Rasulnya. Maka Nabi pun mengatakan, faqala an-nabiyyu anta ma'a man ahbabt. Engkau akan bersama yang engkau cintai. Kau cinta kepada Rasulullah, nanti kau pasti bersama dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kedudukan mahabbah, kedudukan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi jembatan bagi diri kita untuk bisa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Nah, ini beberapa poin, padahal ada lagi poin-poin yang lain. Tapi mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Karena ada lagi nanti masalah mahabbah, masalah ya macam-macam. Kecintaan-kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga nanti kaitannya cinta kepada para pewaris Nabi, cinta pada ulama, itu termasuk menunjukkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Anas bin Malik itu mengatakan apa? Saya cinta Rasulullah, saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar.
Meskipun saya tidak beramal seperti amalnya mereka. Amal mereka itu luar biasa. Aku tidak mampu untuk beramal seperti amal mereka. Tapi aku cinta kepada mereka dengan satu harapan. Aku akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah bersama Abu Bakar, bersama Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Kira-kira ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.